Sobat Genvest semua, kita bertemu lagi dalam acara Klinik Saham. Hari ini seperti biasa kita akan mengulas hal-hal yang menarik di market, teman-teman. Dan gak lupa kita akan buka sesi Q&A ya. Kali ini bersama saya Andrian dan partner saya dan Mas Mino akan menemani siang hari teman-teman semua. Yuk kita langsung mulai ya untuk Klinik Saham episode hari ini. Oke, halo Mas Mino. Ya. Apa kabar Mas Mino? Baik. Gimana nih Andre kabarnya? Kabar sehat-sehat. Alhamdulillah. Kita bisa langsung mulai aja kali ya. Oke. Market so far gimana nih? Mas Mino masih fluktuatif nih ya market belakangan ini ya. Ya, jadi memang ini kelihatannya market agak sedikit mengalami tekanan ya di perdagangan hari ini. Terutama sih disebabkan oleh faktor eksternal ya. Kita tahu ketegangan geopolitik di Timur Tengah ini masih terus berlangsung ya. Udah memasuki hari ke-6, tapi kelihatannya belum ada tanda-tanda tensinya akan mereda, dan ini yang membuat market agak sedikit nervous ya. Plus juga di dalam negeri hari ini akan ada keputusan terkait BI rate ya. Yep. Hari ini sebenarnya BI udah mulai conference ya, tapi mungkin belum keluar keputusannya. Jadi investor tentunya juga cenderung wait and see ya terkait dengan BI rate tersebut gitu teman-teman. Nah dari sisi sektoral kalau kita lihat di sesi 1 tadi ini ada beberapa sektor yang boleh dibilang pelemahannya cukup signifikan. Yang pertama adalah consumer non primer di mana sektor ini terkoreksi 1,13%. Kemudian sektor yang kedua yang turunnya juga cukup signifikan yaitu ada sektor kesehatan 0,78%, kemudian teknologi turun 0,75%, dan yang keempat consumer primer juga terkoreksi ya, tidak hanya yang non primer. Nah ini kelihatannya sih memang faktor eksternal lebih dominan ya, karena kita tahu sektor kesehatan, teknologi, consumer ya, consumer primer non primer itu sangat dipengaruhi oleh faktor global. Dalam hal ini adalah biasanya nilai tukar ya. Nah bahan baku mereka kemudian atau barang-barang mereka itu banyak yang masih harus diimpor gitu. Jadi dengan adanya ketidakpastian global ini ya tentunya menjadi sentimen cukup negatif untuk emiten di sektor-sektor tersebut gitu. Jadi mungkin itu sih sedikit. Kalau dari sisi transaksi relatif agak sepi ya. Jadi nilai transaksi tadi di sesi 1 hanya sekitar 5,84 triliun. Ini biasanya sih sekitar 7 atau 9 lah ya di sesi 1. Tapi hari ini terpantau agak tipis ya. Gitu Andre. Jadi mungkin itu sedikit review terkait dengan market di sesi 1 tadi. Ya, seperti itu ya teman-teman, market masih cenderung volatil. Intinya concern utama dari eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah ya, yang tetap menjadi perhatian saat ini ya teman-teman. Kita lanjut, ini kayaknya udah keluar nih Mas angka BI rate nih ya. Angka BI rate, oke mungkin sekalian mengabarkan kali ya ke teman-teman semua ya. Untuk angka BI rate itu ada di 5,5 ya, sesuai dengan ekspektasi atau konsensus ya, atau dipertahankan ya. Ya, jadi belum ada langkah penurunan yang berikutnya ya yang dilakukan oleh BI ya. Mau nambahin Mas? BI ya mungkin BI ngelihat ya konflik ini ya, konflik geopolitik ini menjadi salah satu resiko kalau BI menurunkan kembali suku bunga acuan ya, karena kan tadi rupiah tentunya ada peluang untuk kembali tertekan dengan adanya konflik geopolitik. Jadi untuk menghindari risiko tersebut ya memang paling aman untuk BI saat ini ya tetap mempertahankan suku bunga acuan ya di level 5,5%. Nah nanti kalau misalnya tensi geopolitik udah mereda, rupiah juga kembali stabil di kisaran 16.200 atau 16.300, mungkin nanti BI akan kembali pangkas suku bunga ya. Dan secara historikal sebenarnya di semester kedua ini rupiah sebenarnya cukup positif biasanya pergerakannya ya. Jadi ya kita berharap konflik geopolitik di Timur Tengah ini akan segera berakhir, dan harapannya juga nanti akan berdampak positif ke market kita. Ya, seperti itu ya. Update juga tadi dari kabar ini ya, pengumuman BI rate ya teman-teman. Kita udah bisa ke sesi Q&A, jadi bagi teman-teman semua kalau ada pertanyaan, boleh ya langsung aja ke kolom komen, silakan ajukan pertanyaannya.
Ini udah ada yang masuk nih, dari Bro Bagus nih bertanya ya. Oke. Market jadinya bakal dibuka jam 8 sampai jam 5 nih, kira-kira bakal narik investor atau malah masyarakat malah males nih. Mungkin sedikit meluruskan ya, sebenarnya belum ada keterangan resmi ya, ini akan diperpanjang atau dimajukan jamnya ya, tapi memang ada pemberitaan kemarin, ada wacana yang tengah dikaji untuk jam market ini akan dibuat sedikit lebih lama, dan harapannya untuk lebih mengakomodir investor-investor asing khususnya gitu ya, untuk bertransaksi di market kita, dengan harapan tentunya nanti akan menambah likuiditas juga. Tapi sekali lagi itu masih dalam kajian, kita juga nunggu detailnya seperti apa, jadi nanti kita sama-sama resultnya bareng-bareng ya dari regulator pastinya teman-teman. Itu sih ya, mungkin itu dulu untuk komen pertanyaan tersebut ya. Oke, nextnya target teknikal Antam dan MDKA bisa ke berapa nih Mas Bin, Antam MDKA nih? Ya. Karena Antam masuk stock picks kita ya, stock pick kita ya teman-teman. Pilihan untuk trading ID ini, dan tadi udah achieve ya untuk resist satunya. Nah, kalau untuk secara teknikal sendiri, untuk target resist kuat pertama yang harus dilalui oleh Antam adalah di sekitar 3660 ya. Itu resist kuat yang harus dilalui Antam. Nah, kalau nanti dia mampu break di atas level tersebut atau di level tersebut, maka untuk Antam ini membuka peluang untuk bahkan mungkin menguji level resist di sekitar 3900-an ya, itu untuk Antam. Jadi tadi untuk Antam sendiri terkait dengan konflik geopolitik juga dalam posisi yang cukup diuntungkan ya, terutama dari sisi komoditas emas, karena boleh dibilang komoditas emas ini cukup berpengaruh terhadap kinerja dari Antam ya, selain tentunya komoditas lain yaitu nikel gitu teman-teman. Nah, seperti yang terlihat di kuartal 1 kan kinerja dari Antam itu naiknya luar biasa ya, cukup tinggi karena kenaikan harga jual rata-rata dari komoditas emas gitu. Jadi itu untuk Antam. Kemudian untuk kedua tadi apa pertanyaan yang kedua? MDKA ya. Dua emiten emas nih. Ya, MDKA sama-sama produsen emas juga, tapi ini posisinya agak berbeda ya, karena tentunya tidak dari sisi emas tidak sebesar Antam mungkin ya. Dan kita tahu sebenarnya dia juga lagi ada satu proyek yang terkait dengan emas yang baru akan mulai produksi mungkin kayaknya di tahun depan ya kalau nggak salah ya. Ada Panigol lah, intinya dia sedang mengerjakan proyek, dan itu tentunya harapannya ke depan akan berkontribusi positif terhadap MDKA. Nah, secara teknikal sendiri kalau saya lihat untuk MDKA ya, ini masih ada peluang untuk menguji resist trendline bullish-nya di level berapa. Untuk level harganya sendiri mungkin dia ada peluang untuk sekitar 2400 ya, jadi masih cukup jauh dibandingkan dengan level saat ini yang di 2200-an gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau trading, memanfaatkan sentimen dari kenaikan harga emas ya terkait dengan konflik geopolitik, ini masih menarik, walaupun ya tetap harus disiplin juga, karena betul, baik Antam maupun MDKA itu dari sisi pergerakan harga boleh dibilang naiknya udah cukup signifikan gitu. Yes ya, jadi teman-teman tetap dipantau ya kenaikannya, memang lagi cukup momentum nih untuk emiten komoditi khususnya emas ya, yang sangat sensitif kalau dalam situasi uncertainty seperti ini. Berikutnya pertanyaan ini masih seputar saham komoditi ya. Ini kali ini kita bergeser ke komoditi minyak mentah ya teman-teman ya. Proyeksi Medco Energi Elsa seperti apa, dan kalau nggak salah harga minyak tuh kembali naik ya. Ya, jadi tren harga minyak nih lagi cukup bullish dalam beberapa hari terakhir ya. Penyebab utamanya concernnya tetap pada eskalasi konflik ya yang terjadi di Timur Tengah teman-teman ya, yang dikhawatirkan akan lagi-lagi ke pasokan global nanti ya khususnya ya.
Dan tentu itu akan men-trigger saham-saham oil yang ada di kita juga ya, seperti halnya Medco, Elsa, ENRG, Akra pun juga demikian ya. Dan kenaikannya pun juga kalau teman-teman notice udah cukup signifikan. Mungkin sedikit ngebahas bagaimana proyeksinya ya, yang udah naik cukup kencang ya. Hari ini kembali naik lagi nih karena harga minyak kemarin tuh closingnya sampai 4% kenaikan teman-teman ya. Oke, untuk Medco sendiri, kalau secara teknikal sih memang penguatan ini sudah hit area resistance-nya ya teman-teman. Udah mendekati banget di level 1450, 1460. Kemarin sempat ditembus ya, atau bahkan tadi sempat ditembus juga ya. Tapi pada akhirnya harga sekarang running di 1420-an, jadi belum sepenuhnya bisa kuat di atas level 1450. Masih kemungkinan untuk lanjutan itu masih ada selama sentimen dari harga minyak mentah mengalami kenaikan lanjutan ya teman-teman ya. Dan proyeksinya kalau nextnya 1450 ditembus, maka dia akan ke level psikologis resist di 1500, lalu akan menuju hingga ke level 1600 sebagai resist kuat berikutnya. Ya, tapi tetap antisipasi adanya pembalikan arah karena rally-nya udah cukup panjang menurut saya. Jadi aksi taking profit bisa datang kapan saja, bisa teman-teman cermati di sekitar area support di 1370 ya teman-teman, lalu sekitar di level 1340 yang terdekatnya ya. Kemudian untuk Elsa sendiri atau Elnusa agak sedikit slow down ya movementnya dalam 2 hari ke belakang ini. Hari ini tadi sempat naik tapi cenderung hari ini cukup kembali ada pullback ya, atau harga ke level 500, mendekati level 500-nya. Kalau saya sih melihat emang ada tembok atau resist kuat di 530 nih yang ini menjadi tantangan untuk Elsa. Jika ingin lanjut bullish harus tembus dulu, tapi ini masih belum jadi tembus. Selama itu belum terjadi, maka peluangnya mungkin Elsa akan kembali retesting di area supportnya ya. Terdekat di 500 hari ini akan coba dites. Kalau masih breakout juga, maka harga berpeluang hingga ke level 494 ya, 492 untuk bisa teman-teman cermati ya. Oke, kenaikannya cukup panjang ya kalau kita lihat dari sekitar level 450 lah ya, 450 sampai hitnya kemarin tinggi itu sempat ke level 530 dan 40 itu udah cukup signifikan banget teman-teman ya. Jadi saya rasa cukup make sense juga, mungkin sebagian orang ada yang melakukan aksi profit taking ya di saham Elsa. Oke, berikutnya ENRG. Nah ini juga yang mungkin cukup mencolok juga kenaikannya di market ya teman-teman, karena signifikan sekali. Bahkan tadi itu sempat peaknya adalah hingga ke level 356 ya, walaupun sekarang udah agak pullback ke level 332 harganya bergerak. Kecenderungannya memang kalau menurut saya sudah cukup jenuh memang kenaikannya ya. Ini juga tertrigger dari lonjakan harga minyak mentah dunia ya yang terus mengalami kenaikan seiring memang adanya perkembangan terbaru ya terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah teman-teman. Oke, untuk energi sih bagi yang udah punya barang teman-teman bisa di adjust result-nya, udah boleh TP dulu ya secara bertahap ya teman-teman, karena saya rasa dengan adanya pullback di saat ini ya harga nampaknya punya peluang kembali ke level 320 ya, dan worst case-nya kalau harga masih turun mungkin ya akan ke level 310 atau bahkan ke level 300-nya gitu ya. 300 sebagai area support kuatnya ya teman-teman ya dari ENRG ya. Oke, itu dia untuk Medco, Elsa, ENRG. Kenaikannya memang sudah cukup jenuh, masih ditopang oleh sentimen kuat dari kenaikan harga minyak mentah. Just reminder aja buat teman-teman yang mungkin sekali lagi udah punya barang, bisa di-adjust earning stop-nya dan mungkin juga bersiapkan atau ancang-ancang profit taking juga ya untuk merealisasikan kenaikan yang cukup rally juga dalam waktu beberapa hari terakhir ini. Oke, itu mungkin sedikit ulasan minyak mentah juga saham-sahamnya ya. So, terima kasih banyak buat yang udah hadir, yang udah mendengarkan, yang udah stay tune sampai dengan akhir. Semoga menjadi insight ya dari episode Klinik Saham hari ini. Thank you sekali lagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya dalam sesi ini. Semoga portfolio cuan terus dan teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Good luck selalu ya buat teman-teman. Thank you semuanya. Sampai jumpa.